Perkenalkan, nama saya Afida Diva Firyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anuitas. Pengertian anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan teori perbankan, anuitas adalah pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berkala dan rutin selama periode tertentu. Anuitas juga bisa digambarkan sebagai proses pembayaran selama besaran yang sama dan dilakukan dalam waktu tertentu. Secara singkat, anuitas bisa diartikan sebagai cicilan. Saya Hoirina Fadia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam anuitas. Yang pertama yaitu anuitas biasa atau ordinary annuity. Anuitas biasa disebut juga dengan anuitas tertunda. Merupakan anuitas dari suatu pembayaran yang dilakukan pada akhir periode tertentu. Yang kedua ada anuitas jatuh tempo atau due annuity. Berlawanan dengan anuitas biasa, anuitas jatuh tempo pembayaran berkala dilakukan pada awal periode. Selanjutnya, saya Hevi Puspitasari akan melanjutkan di poin anuitas atau annuity, yang mana ketika kita melakukan pembayaran selama 3 tahun dengan jumlah nominal 8 juta per tahun, kemudian kita itu membayar di awal periode, maka itu dinamakan anuitas jatuh tempo. Skemanya seperti ini, seperti halnya kita di tahun pertama itu membayar 8 juta, kemudian di tahun kedua membayar 8 juta, kemudian di tahun ketiga juga membayar 8 juta. Nah, untuk konsep dari anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo itu diterapkan dengan konsep pemajmukan, yang mana itu untuk nilai sekarang dan juga nilai di masa yang akan mendatang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian future value of unity. Yang dimaksud dengan nilai anuitas di masa depan adalah nilai dari pembayaran berulang pada tanggal tertentu di masa depan dengan mengasumsikan suku bunga kembali tertentu atau diskon. Semakin besar diskon yang berkali-kali, maka semakin besar pula nilai anuitas masa depan yang akan didapatkan. Dengan kata lain, nilai anuitas masa depan adalah cara untuk menghitung beberapa banyak jumlah uang dari suku rangkaian pembayaran yang akan diterima di masa depan. Saya Holifatul Jana akan menjelaskan tentang rangkaian pembayaran future value annuity. Ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Dengan
8% bunganya. Kita mulai pada tahun ketiga, yaitu jumlah uang yang dibayarkan itu dikalikan dengan suku bunga. Nah, jumlah uang yang dibayarkan 8.000 dikali suku bunganya 1,000 sama dengan 8.000. Kemudian pada tahun kedua 8.000 dikali 1,08 sama dengan 8.640. Kemudian pada tahun pertama 8.000 dikali 1,1664 sama dengan 9.331. Nah, nilai masa datang anuitasnya itu adalah 25.971. Saya Salsa Ikhlim Mazaroh akan menjelaskan tentang rumus future value of annuity. Rumusnya yaitu FVAN sama dengan R buka kurung jumlah 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 per I, di mana FVAN adalah nilai masa depan anuitas sampai periode N. R adalah pembayaran atau penerimaan setiap periode. N adalah jumlah waktu anuitas dan I adalah tingkat bunga. Adapun rumus lainnya yaitu FVAN sama dengan R buka kurung FVIFA I, N. FVIFA I, N adalah nilai akhir faktor bunga anuitas pada I% untuk N periode. Saya Wilda Mata Utami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan future value of an annuity atau yang biasa dikenal dengan nilai anuitas kemudian. Di sini ada soal, yaitu apabila aliran kas sebesar Rp8.000 per tahun selama 3 tahun dengan tingkat bunga sebesar 8%, maka nilai anuitasnya adalah. Nah, untuk menghitung nilai anuitas ini ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan rumus, yang kedua menggunakan tabel. Kita dari yang pertama dulu ya, yang menggunakan rumus, yaitu untuk menghitungnya kita harus mengetahui nilai apa saja yang sudah diketahui dalam soal tersebut. Nah, aliran kas ini merupakan sebesar 8.000 ini merupakan R atau pembayaran atau penerimaan setiap periode. Kemudian N ini selama 3 tahun dan tingkat bunga ini sebesar 8%, kemudian dijadikan desimal yaitu sebesar 0,08. Nah, rumus dari nilai anuitas ini sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu FVAN sama dengan R dalam kurung 1 plus I pangkat N, kemudian dikurangi 1 per I. Kemudian dimasukkan yang sudah diketahui tadi, 8.000 dikalikan dengan dalam kurung 1 plus 0,08 dipangkatkan dengan 3 dan dikurangi dengan 1 dan dibagi dengan 0,08. Kemudian menghasilkan 8.000 dikalikan dengan 3,246. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan bantuan tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Dalam soal tersebut sudah diketahui bahwa N-nya selama 3 tahun, kemudian tingkat bunganya sebesar 8%. Ini merupakan N atau periode. Yang ini merupakan tingkat bunga. Kemudian tadi N-nya selama 3 tahun dan tingkat bunga sebesar 8%, menghasilkan 3,246. Kemudian dikalikan dengan R, yaitu sebesar 8.000, menghasilkan 25.968. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.